Halo Moms and Dads, kembali lagi di Eri Project. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai suplementasi vitamin A pada anak. Oh ya, tamu kita hari ini adalah Kamili. Hai Kamili, selamat pagi. Hai, pagi. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Nah, Kamili ini adalah anggota Eri Project yang udah bergabung di Eri Project dari tahun 2016. Dan Kamili ini merupakan salah satu dari tim peneliti yang meneliti mengenai suplementasi vitamin A pada anak di tahun 2017. Nah, pembahasan kita hari ini mengenai suplementasi vitamin A nih Kak. Bisa diceritain mungkin penelitian yang dilakukan Kamili itu kegiatannya seperti apa aja? Oke, boleh. Sebenarnya gini, tadi kayaknya Anin salah nyebut deh. Seingat saya tuh penelitian vitamin A itu kita jalan tuh awal 2015, akhir 2014. Oh, Jadi salah informasi ya. jadi kan 2017 mah baru kemarin dong kita Hmm. kan. Nah, jadi tuh di akhir 2014 awal 2015 Eri Project tuh dapat hibah penelitian dari Danon Institute yang diketuai oleh Bu Eri ya. Yang diketuai oleh Bu Eri dan itu kita judul besarnya karena kan ada payungan kebetulan kita payungan dan kebetulan juga salah satu tesis saya masuk ke dalam payungan penelitian tersebut. Nah, judul besarnya itu sebenarnya di penelitian awal 2015 itu tentang fortifikasi vitamin A pada minyak curah di akhir distribusi dan dampaknya terhadap status vitamin A pada anak prasekolah gitu kan. Kenapa Eri Project atau tepatnya Bu Eri ngangkat soal itu karena di akhir 2014 awal 2015 isunya pemerintah akan memberikan fortifikasi pada minyak-minyak curah yang ada di pasaran gitu. Jadi kita tuh jadi Eri Project tuh pengen tahu sebenarnya fortifikasi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah itu berpengaruh nggak sih terhadap status vitamin A? Karena status vitamin A itu kan dicek dengan melihat serum retinolnya ya, tidak Ya. hanya dari asupannya gitu. Awalnya itu dan kita di mana atau penelitiannya seperti apa? Jadi sebelum kita terjun ke lapangan seperti biasa lah ya, perizinan dan sebagainya setelah dapat hibah, review oleh Eri Project gitu oleh Bu Eri, terus kita menentukan lokasi. Nah untuk menentukan lokasi pun kita nggak sembarangan karena kita harus ada kayak literatur atau teorinya dulu yang supaya kita nggak salah target gitu sini. Untuk spesifik penelitiannya itu tentang apa ya, Kak? Nah, untuk spesifik penelitiannya itu sebenarnya kita pengen lihat asupannya, pertama ya asupan zat gizi yang dikonsumsi oleh para anak-anak kan kita kenapa ngebahas anak gitu kan, anak prasekolah itu antara usia 1 sampai 3 tahun karena pada usia 1 sampai 3 tahun itu perkembangan atau lagi golden age-nya mereka kan. Nah, jadi kita mau tahu dengan asupan apa aja sih, asupannya mencukupi atau enggak, terutama si vitamin A gitu. Jadi lebih spesifik sebenarnya kita ke anak, terus ya kita mau lihat asupan, kita mau lihat serum retinol, kita mau lihat kondisi kita mau lihat pengaruhnya terhadap morbiditas kan, morbiditas anak karena menurut Dinas Kesehatan di Indonesia morbiditas anak-anak tuh makin lama makin tinggi gitu. Nah, jadi di situ sekalian kita mau lihat dari segi PHBS-nya dan sebagainya gitu nih. Oh, oke gitu. Untuk tujuan dari penelitiannya berarti tadi ya melihat serum retinol asupan pada Asupan, anak. terus serum retinol pada anak, sama lebih ke sanitasi lingkungan sih itu yang kita lihat sebenarnya. Untuk hasil penelitiannya gimana nih, Kak? Nah, untuk hasil penelitian setelah hasil besarnya itu ternyata asupan vitamin A yang dikonsumsi oleh anak-anak di daerah tersebut itu masih kurang gitu kan. Nah, dari segi kalau misalnya kita ngomong kurangnya asupan berarti kan kita juga banyak faktor ya. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kurang, entah dari
ketersediaan bahan pangannya mereka, atau dari pekerjaannya orang tua, atau bahkan lingkungan pun mempengaruhi untuk rendahnya asupan. Jadi Gitu nih. untuk peran vitamin A sendiri, asupan vitamin A terhadap anak, pertumbuhan dan perkembangan anak itu menurut Kamili gimana, Kak? Nah, vitamin A, kalau kita udah ngomongin vitamin A, pasti kan orang-orang umumnya banyak taunya ke mata gitu ya, tentang kesehatan mata atau defisiensi vitamin A, tentang matanya pasti rusak atau matanya kurang sehat. Tapi nggak hanya sekedar uh, nggak hanya sekedar manfaatnya untuk kesehatan mata, tapi ternyata vitamin A juga penting untuk kekebalan atau antibodi tubuh nih. Nah, apalagi untuk anak-anak usia prasekolah yang teramat sangat masih membutuhkan imun tubuh untuk menjaga atau untuk apa namanya, supaya perkembangan mereka yang di masa-masa itu berkembang sesuai dengan usianya. Gitu. Jadi vitamin A tidak hanya untuk kesehatan mata, tapi juga vitamin A penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan kesehatan sel-sel tubuh, terutama untuk rambut, kuku, terus kulit, terus pertumbuhan perkembangan anak di usia masa-masanya mereka, gitu. Itu peran vitamin A. Gitu. Jadi nggak cuma untuk mata aja sebenarnya ya, gitu, nggak kayak cuma hanya banyak untuk mata, manfaatnya. tapi vitamin A itu ternyata banyak banget manfaatnya. Oke. Untuk kalau misalkan kekurangannya nih Kak, dampaknya ke anak gimana? Karena kan banyak yang anak yang defisiensi vitamin A. Nah, jika kekurangan vitamin A itu biasanya salah satu yang kelihatan ya, yang langsung kelihatan tuh biasanya ke mata kan gitu, gangguan mata pastinya itu udah pasti banget kelihatan. Tapi jika terjadi pada bisa juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan si anak yang 1 sampai 3 tahun itu. Anak gampang mudah sakit karena kan imunnya turun. Apalagi didukung dengan lingkungan yang tidak mendukung, yang sanitasinya nggak baik, PHBS-nya, terus lingkungan atau kebersihan lingkungan itu bisa banget sangat meningkatkan morbiditas pada anak-anak. Jadi berdampak pada selain mata juga pada pertumbuhan dan perkembangan, itu pasti banget imunitas turun, dan kelihatan lagi pasti kulit tuh beda banget sama yang asupan vitamin A-nya tuh cukup gitu. Kulit tuh kelihatannya kusam. Untuk kita selain anak juga kalau udah kulit kelihatannya kering, kusam, itu udah deh salah satu tanda kekurangan asupan vitamin A. Jadi dampaknya banyak banget ya kayak. Iya banget, Nggak cuma dari mata aja. Nggak hanya dari mata aja gitu. Kalau dilihat dari penelitian yang dilakukan Kamili kan masih banyak nih anak yang defisiensi vitamin A. Menurut Kamili faktor apa aja sih yang menyebabkan seorang anak itu bisa kekurangan vitamin A? Nah, kalau kita udah ngomongin apa sih penyebabnya kekurangan vitamin A, pasti kan asupan gitu ya, asupan vitamin A dari berbagai sumber gitu kan. Nah, selain asupan sih banyak faktor sebenarnya nih yang menyebabkan kekurangan vitamin A, yaitu salah satunya asupan sumber vitamin A gitu kan. Tapi di balik asupan kita juga berbicara lagi gimana sih lingkungannya gitu kan. Apakah lingkungannya atau penyediaan pangan asupan vitamin A-nya cukup? Gitu kan, ketersediaan pangannya cukup. Terus pendidikan si ibu juga, kan kadang orang berpikir kekurangan vitamin A pasti kekurangan suplemen gitu nggak sih, Nin? Iya, Yang orang-orang ibu-ibu tahu gitu kan, kekurangan vitamin A, pada kurang nih suplemen vitaminnya gitu apalah. Tapi ternyata tuh nggak hanya untuk mencukupi kebutuhan vitamin A itu tidak hanya dari suplemen, justru lebih harusnya ke makanan. Nah, kalau udah balik penyediaan makanan, berarti kan kita juga harus balik lagi dong ketersediaan apa aja nih yang ada di lingkungannya kan, Nin. Jadi selain asupan, kita juga harus lihat gimana ketersediaan pangan mereka gitu kan, yang ada di rumah tangga terutama. Terus gimana lingkungannya. Jadi kalau udah asupan vitamin A-nya kurang, itu tuh biasanya ngerembet nih. Jadi anak-anak tuh kadang morbiditasnya tinggi, dan penyakit penyertanya itu biasanya dia diare, ISPA, itu kalau tidak didukung dengan lingkungan yang bersih gitu. Jadi banyak kalau kita ngomong apa sih gitu kan penyebabnya atau faktornya, itu nggak bisa ngejat satu faktor, tapi kita harus lihat dulu dari multifaktor gitu. Jadi kalau emang mau memperbaiki tidak hanya dari segi asupan, tapi kita lihat dari lingkungan yang ada gitu.
nggak cuma dari asupan aja, Iya, tapi nggak cuma dari faktor asupannya. lingkungan juga berpengaruh Faktor ya. lingkungan sangat-sangat berpengaruh. Oke. Terus kan saat ini pemerintah punya program suplementasi vitamin A Kak, dilakukan 2 kali setahun ya, Tahun 2 bulan kali. ya Bulan apa Februari coba? dan Agustus. Februari, Ya, kapsul merah Agustus. dan kapsul biru kan. Uh, Menurut Kamili, cakupan keberhasilannya itu kayak gimana? nah, Apakah dengan anak melakukan anjuran program itu vitamin A-nya dapat terpenuhi? kalau kita ngelihat data dari Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Indonesia gitu ya, menurut saya itu tuh sebenarnya kecukupan suplementasi vitamin A kita, terutama untuk anak-anak usia 1-5 tahun kan ya, dibagi 2 itu kan. Nah, Ya. itu tuh udah lebih dari 80% nih. Jadi itu bisa dibilang cakupannya udah lumayan tinggi gitu. Jadi misalnya udah memenuhi lah untuk mereka bisa mendapatkan semua suplemen vitamin A gitu. Tapi balik lagi nih, di datanya memang banyak gitu kan, di datanya memang sudah tinggi, tapi apakah terdistribusi dengan baik atau enggak ke bawahnya gitu. Nah, sedikit cerita ya Nin, jadi masih payungan dari penelitian si vitamin A Eri Project juga. Jadi saya ngelihat dari segi distribusi suplemen vitamin A-nya itu. Jadi saya juga ngerasa aneh kok tinggi distribusinya sudah bagus tapi kok masih banyak anak-anak yang kekurangan vitamin A gitu kan. Kita lihat dari suplemennya. Nah, ternyata memang dari tempat yang kita teliti ya, dia memang sudah terikot mendapatkan gitu kan, mendapatkan suplemen itu. Tapi pada saat pendistribusiannya masih banyak orang tua yang entah pada saat hari H kan biasanya kalau posyandu itu cuma sekali nih. Ya kan, yang setahun 2 kali itu biasanya sebulan sehari gimana sih? Terjadwal. Nah, ketika jadwal itu ada, nasi ibu-ibu nggak datang ke posyandu, jadi kan jadi si anak tidak bisa diberikan, tapi di atasannya terhitung mendapatkan gitu kan. Itu jadi nggak sampai lah ke si anak gitu. Jadi hasilnya suplementasinya terdistribusi dengan baik, tapi ke bawahnya tidak dikonsumsi oleh anak, atau si kader biasanya dititipin ke ibunya dan biasanya ibunya lupa gitu nih, yang udah menurut hasil yang saya kan, karena saya menambahkan variabel dari project kan, menambahkan variabel dari kegiatan yang sudah ada gitu. Jadi kalau ditanya, iya Mbak, saya dapet gitu kan, cuma lupa ngasih ke anaknya. Udahlah tuh, jadi kan ke atasannya, ke datanya dapat, tapi ke anaknya nggak diminum. Itu kan percuma, sama aja. Jadi itu banyak faktor lah Nin, kalau misalnya kita udah ngomongin apa sih penyebabnya asupan vitamin A, terus gimana suplementasi vitamin A memang sudah bagus di Indonesia gitu kan. Hampir seluruh provinsi itu persentasenya tuh udah bagus. Nah, cuman apakah si presentasi itu bagus dan si suplementasi vitamin A itu turun ke anaknya atau bisa diberikan secara langsung. Nah, itu yang sebenarnya masih perlu kita pertanyakan. Gitu. Jadi menurut Kamili udah termasuk berhasil, cuman Ya, belum tentu ke anaknya. ya, itu mesti kita apakah sudah anak-anak sudah menerimanya dan si ibu sudah memberikannya secara baik dan benar gitu. Jadi sikap dan pengetahuan ibu tuh berpengaruh juga. Nah, itu faktor-faktor Asupan itu juga. vitamin A. Iya, jadi tuh nggak hanya sekedar asupan, tapi juga kan yang tadi saya bilang lingkungan gitu kan. Lingkungan itu kan bisa dari si ibu, bisa dari orang tua, bisa dari pola asuh dan sebagainya, yang dibilang PHBS itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS itu kan ada 10 kalau nggak salah tuh nih, kalau nggak salah. Dan salah satunya ada pola asuh, salah satunya ketersediaan pangan, salah satunya imunisasi juga itu masuk salah satu faktor nih. Kenapa status vitamin A atau anak-anak kita masih kekurangan, masih defisiensi vitamin A. Jadi banyak faktor lain yang kalau kita mau ngulik-ngulik kenapa masih aja ada anak yang kekurangan vitamin A atau kita masih defisiensi vitamin A. Jadi banyak faktor yang harus kita selesaikan sih sebenarnya. Kalau misalkan nih Kak,
anaknya udah terpenuhi dari pemberian kapsul vitamin A, itu apakah masih perlu konsumsi suplemen vitamin A atau enggak untuk mencukupi vitamin A si anak? Nah, kalau masukin dari yang diberikan pemerintah gitu kan? Iya. Yang diberikan pemerintah itu kan cuman ada range batas penyerapannya nih, jadi harus didukung oleh asupan. Tapi saya nggak mau, maksudnya utamakan asupan daripada suplementasi gitu kan. Kadang kan ada ibu-ibu yang ya udahlah kasih suplementasi aja gitu ya. Itu enggak, saya lebih menyarankan sebenarnya sih asupan vitamin A itu lebih dari makanan dulu deh. Gitu kan banyak ya sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin A. Jadi kalau bisa dari makanan dulu, kalau terakhir makanan udah nggak bisa dan atas saran dokter, baru larinya ke suplemen. Jadi untuk suplemen itu nanti dulu diutamakan asupan makanannya gitu. Suplemen tambahan yang di luar pemerintah ya Nin ya. Kalau yang dari pemerintah yang setahun 2 kali yang Februari sama Agustus itu kan wajib ya. Nah, maksudnya suplemen tambahan yang di luar itu. Itu. Ya. Jadi kalau nah jadi lebih baik sih dari asupan dulu sih selain dari suplementasi tambahan yang setahun 2 kali itu. Kalau menurut saya sih. Oke. Selain untuk anak nih Kak, fungsi dari vitamin A untuk ibu hamil tuh ada nggak sih Kak? Nah, kan kalau nggak salah ya suplementasi itu juga kan program pemerintah tuh bukan hanya pada anak ya yang enggak, nah tapi juga ibu nifas dan ibu hamil gitu kan. Untuk saya kemarin habis lahiran dapat nggak ya, saya lupa tuh kan, saya justru lupa tuh Din waktu habis lahiran masa nifas saya dapat atau dapat suplemen tambahan dari pemerintah atau enggak. Itu sebenarnya vitamin A juga sangat dibutuhkan oleh si ibu hamil gitu kan. Jadi vitamin A atau asupan vitamin A itu juga tidak hanya untuk anak-anak atau anak prasekolah atau anak-anak, tapi juga untuk ibu hamil. Kenapa gitu kan? Bukannya vitamin A itu lebih banyak ke anak gitu kan? Enggak, ternyata tuh ibu hamil juga membutuhkan sekitar 800 mg per hari vitamin A dari asupan. Kenapa butuh Kak gitu kan? Karena vitamin A itu untuk perkembangan janin nih. Itu jadi asupan vitamin A itu berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan atau selama masa kehamilan. Dan selain itu juga untuk sistem kekebalan si ibu sendiri. Biasanya kalau misalnya ibu hamil tuh ringkih, itu yang saya rasain sih gitu nih, pengalaman aja gitu kan. Jadi ibu hamil tuh kalau asupannya nggak dijaga dengan baik atau lagi vitamin yang diberikan oleh dokter nggak dikonsumsi, itu tuh ambruk lah pokoknya gitu kan. Jadi kenapa dibutuhkan, karena salah satu fungsi asupan vitamin A itu selain untuk perkembangan janin, terus juga berfungsi untuk kekebalan si tubuh ibu gitu loh. Si tubuh ibunya kan selama kehamilan tuh istilahnya dia harus jaga dua body ya, selain janinnya juga harus jaga si imunitas si ibunya. Jadi untuk asupan vitamin A sangat penting banget juga untuk si ibu hamil. Terutama untuk janinnya ya kayak terutama untuk perkembangan janin, organ tubuh yang ada di dalam. Kalau misalkan nih ibu hamil kekurangan vitamin A, kan tadi untuk anak juga ada dampak, untuk ibu hamil ada dampaknya juga kan? Nah, biasanya kalau dampak kekurangan vitamin A pada ibu hamil itu beresiko bayi yang dilahirkan itu cacat nih. Kan. Soalnya kan salah satu fungsi vitaminnya kan tadi untuk perkembangan janinnya dan untuk organ tubuh kayak jantung, paru-paru, ginjal, mata dan sebagainya. Nah, salah satu dampak jika ibu hamil kekurangan vitamin A, menurut hasil studi itu kebanyakan bayi yang dilahirkan tuh ada sesuatu yang kurang lah gitu kan, terlahir cacat, terus prematur. Nah, untuk si ibu biasanya lebih anemia. Jadi tuh keterkaitannya tuh banyak banget ya kalau udah kekurangan vitamin A, apalagi vitamin A berfungsi untuk imunitas tubuh kan, biasanya kalau imunitas turun itu kekurangan darah atau larinya ke anemia. Jadi untuk si ibu anemia, biasanya bayi yang dilahirkan itu cacat atau prematur. Biasanya itu sih dampak yang terlihat pada ibu hamil kalau kekurangan vitamin A.
penting banget ya untuk ibu hamil Iya. sendiri, selain untuk anak juga untuk ibu hamil ini penting Banget sih. banget. Oke. Gitu. Hmm, kan tadi Kamili sempat bahas asupan vitaminnya tuh kalau bisa dari bahan makanan dulu Dari aja, makanan jangan dari dulu. suplemen. Hmm. Bisa disebutin nggak Kak contoh bahan makanan yang mengandung vitamin A yang baik untuk bumil juga untuk anak? Nah, biasanya kalau sumber makanan yang mengandung vitamin A tuh yang berwarna nih, yang warnanya mencolok kayak orange ya sih. Wortel warnanya apa? Orange. Kayak pokoknya yang warnanya bagus lah gitu, kayak warna orange, warna kuning, terus warna hijau. Jadi biasanya sumber vitamin A itu ada pada buah dan sayuran yang berwarna kayak gitu, orange, kuning, hijau, dedaunan lah, itu banyak banget sumber vitamin A-nya. Itu sebenarnya murah sih Min, maksudnya apa yang kita makan tuh sebenarnya ada di sekitar kita, cuman balik lagi ke ibunya, kalau misalnya ibunya ya, dan balik lagi ke pengetahuan ibu hamil, pengetahuan si orang tua gitu kan. Kadang kan orang-orang berpersepsi makanan sehat mahal ya, padahal tuh enggak, makanan sehat atau makanan yang bergizi itu ada di sekitar kita nih. Maksudnya yang bisa kita beli dengan uang yang kita punya gitu kan, kayak wortel beli 1-2 itu udah cukup gitu kan untuk si ibu gitu kan. Wortel, pisang, pokoknya warna-warnanya kece lah, catching itu biasanya banyak banget sumber vitamin A-nya. Jadi Gitu. banyak banget bahan makanan yang mengandung vitamin A gitu kan ya. Jadi jangan pernah takut kekurangan sumber makanan yang bergizi lah. Pokoknya asal kita mau berusaha, asal kita mau mencari, asal kita mau membuka pengetahuan kita, itu ada di sekitar kita. Siap, oke. Kalau solusi atau tipsnya nih, menurut Kamili biar vitamin A terpenuhi pada anak juga, pada bumil juga itu kayak gimana? Tipsnya itu ya tadi konsumsilah segala makanan yang banyak mengandung terutama sumber vitamin A tadi ya, yang kayak sayuran berwarna hijau, buah-buahan warna orange atau kuning, ataupun vitamin makanan-makanan yang lain. Jadi utamakan sumber vitamin A dari makanan. Kalau memang sudah tidak bisa terpenuhi dari asupan, itu baru ke suplementasi tambahan, tapi harus atas izin dokter. Gitu. Karena kenapa? Karena nanti adanya interaksi antara makanan dan suplementasi, bukan jatuhnya malah membuat kita sehat, tapi malah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tadi untuk anak nih Kak, kan tadi ibunya berpengaruh besar terhadap asupan vitamin A pada anak. Jadi edukasi ke ibu mengenai kekurangan vitamin A pada anak itu penting banget gitu. Penting Min, makanya kalau misalnya kita lagi turun lapang atau kita lagi ada project itu, kita nggak hanya maksudnya kita nggak hanya fokus ada ke satu sampel gitu. Misalnya subjek kita anak, kita ke anak enggak, tapi kita harus lihat dulu karena kan anak itu kan masih dalam pola asuh si ibu ya. Jadi kita harus membangun dulu nih pengetahuan si ibu, ngebangun dulu atau memberitahukan dulu ke ibu bahwa anak itu butuh sesuatu yang sehat gitu. Nah, yang sehat itu nggak harus mahal. Ya, yang sehat itu harus pasti ada di sekitar kita dan bisa kita, maksudnya bisa kita dapatkan dengan kemampuan kita gitu. Jadi saran maksudnya supaya anak-anak terpenuhi yaitu si ibunya dulu, peran ibu, peran orang tua, peran keluarga itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting untuk meningkatkan perkembangan atau meningkatkan asupan anak. Penting banget jadi saya. Mungkin ada saran nih Kak dari Kamili tentang suplementasi vitamin A pada anak kayak gimana untuk pendengar-pendengar ini? Kalau saran saya sih untuk suplementasi vitamin A untuk ibu-ibu atau ibu hamil yang kalau ada program pemerintah yang setahun 2 kali, sok atuh ke posyandu gitu kan. Gratis gitu kan, itu buat tambahan asupan kesehatan bayi dan kesehatan anak selain dari asupan yang dikonsumsi. Nah, asupan yang dikonsumsi pun jangan pernah berpersepsi suplementasi dulu nih
selain suplementasi dulu dari asupan, tapi kita penuhi dulu kebutuhan dan kesehatan anak kita dari apa yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi kita harus memperbaiki pola pikir kita harus memperbaiki pengetahuan kita untuk kesehatan dan perkembangan anak ataupun janin. Gitu. Oke. Ada lagi mau ditambahin mungkin Kamili untuk para ibu-ibu di luar sana? Untuk para ibu-ibu yang punya anak di masa-masa perkembangan atau di masa-masa emas gitu kan, berikan yang terbaik untuk anak kita, jangan sampai nyesel di akhir. Itu aja sih. Oke, bermanfaat banget ya obrolan kita hari ini Moms and Dads. Oke, terima kasih Kamili atas waktunya. Iya. Bermanfaat banget obrolan kita hari ini mungkin untuk para ibu-ibu, calon ibu hamil, dan para ibu-ibu juga yang punya anak nanti mungkin bisa teredukasi dengan obrolan kita hari ini. Okay. Nah, kalau Moms and Dads mau update seputar gizi mengenai ibu dan anak, bisa kunjungi di IG, Facebook, dan YouTube Eric Project. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Dah, kasih nih. Makasih juga Kamili.